Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semuanya semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan atas segala kelimpahan rahmat dan ridhonya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin pasti bertanya-tanya, di dalam kita ingin memulai masuk ke dalam dunia spiritual atau di dunia kemakrifatan atau dunia keruhanian, maka banyak dari kita sebenarnya apa sih tujuan apa sih tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan insan itu sebagai penanggung jawab, menjadikan insan itu, mentajalikan insan itu sebagai khalifah, atau diadakannya manusia untuk mengembang amanah di dunia. Untuk apa sebenarnya? Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, disinilah tahap-tahap menuju tahap kebingungan. Disinilah tahap di mana tahap khairah, kebingungan. Jadi kita ini banyak bertanya, kemudian banyak mencari, untuk apa sih manusia itu diadakan? Nah, seperti kita mengatakan bahwa alam dunia ini adalah alam syahadah, alam penyaksian atau alam kenyataannya Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya manusia untuk dijadikan, diadakan, dimewujudkan ya si Adam ini untuk memulangkan hak Allah, kemudian menyatakan haknya. Karena alam ini, ini sekarang yang kita tempati ini adalah alam kenyataan mazhar Allah Ta'ala. Maka kita pulangkan mulai daripada perbuatan kita kepada perbuatan Allah. Pulangkan asma kita, nama kita itu adalah asma Allah. Pulangkan sifat kita kepada sifat Allah. Pulangkan zatnya kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tujuannya. Maka ketika kita keluar daripada alam rahim atau alam janin ibu kita, maka di sini ada janji, saudara-saudara. Ada janji, ada utang yang harus dibayar, ada utang yang harus dikembalikan. Kalau kapan-kapan utang ini tidak dikembalikan, maka ini adalah sengsara, kesengsaraan lebih parah daripada binatang, lebih hina daripada binatang. Maka di ayat Al-Quran itu banyak sekali mengatakan manusia itu zaluman jahula, manusia itu zolim, bodoh, manusia itu tidak berakal sehat, manusia itu melampaui batas, manusia itu sesat dan menyesatkan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil tentang mengatakan manusia itu bodoh, manusia itu zolim. Banyak sekali. Ada beberapa ayat itu. Yang dikatakan manusia di sini adalah hewan yang diberi akal. Rasa-rasa kita, rasa-rasa yang mengatakan kita ini ada. Sementara perjanjian di alam rohim, kemudian terjadi alastu beberapa kali. Di alam Nur Muhammad alastu, di alam malakut alastu, di alam rohim alastu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Apa kata Allah? Bukankah aku ini Tuhanmu? Semua daripada ruh menjawab, betul, bala syahidina, engkau Tuhanku, saya menyaksikan. Nah, kemudian ketika kita ini mengembang amanah, janji ini dipulangkan. Apanya? Janji utang apa yang mau dipulangkan? Janji kita adalah memulangkan segala hak Allah, mengembalikan hutang-hutang ini. Jangan sampai kita ini batas kontrakan habis kita tidak memulangkan ini. Seperti saya punya sepeda, saya punya motor, saya punya mobil, saya pinjamkan kepada Bang Golis. Saya pinjam, batas kontrakannya 3 tahun. Awas kalau ada cacat, awas kalau kamu tidak ini, nanti kembalikan setelah 3 tahun. Tapi bodohnya Bang Golis, ini mohon maaf, ini bukan maaf Bang Golis ya, maaf ya. Bodohnya kita ini sebagai Bang Golis ya, tidak memulangkan itu setelah 3 tahun. Dan bahkan lebih parahnya, kita menggunakan sepeda motor itu, Bang Golis tadi merusak sepeda motor itu. Mau tempat duduknya itu bocor-bocor,
tidak diganti, bannya juga sudah halus, tidak juga diganti, olinya juga tidak pernah diganti. Pokoknya rusaklah jalanan trotoar, buntu-buntu dihantam masuk, jadi rusak. Pada saat 3 tahun itu tidak dikembalikan pula. Nah, ini apa yang saya lakukan kepada Bang Golis kalau bukan ketupat mentah di kepalanya. Ini suatu tamsilan. Nah, bagaimana itu? Makanya kenapa orang-orang yang tidak mengembalikan hak Allah, tidak mengembalikan semua sifat-sifat Allah, tidak mengembalikan semua perbuatan kepada perbuatan Allah, asma kepada asma Allah, dan zat kepada zat Allah, dia ditarik dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu sakitnya bagaikan 300 tusukan pedang, bahkan seperti kambing yang digerek, disembelih hidup-hidup, dikuliti hidup-hidup. Coba bayangkan kalau kuku kita saja dicabut satu, itu merintihnya sakit minta ampun Pak itu. Jadi ini wamal hayatat dunya illal mata'ul gurur. Dunia ini permainan sendagura, bukan main-main. Bukan. Jadi adanya alam kenyataan ini untuk mengembalikan hak Allah, untuk mengembalikan amanah Allah sebelum batas kontrakan itu. Ada kalanya saya meminjam tadi meminjamkan Bang Golis 3 tahun, tapi Bang Golis itu memulangkannya dengan baik, itu pasti akan saya beri hadiah. Bahkan saya bilang, ambil saja ini sepeda motor, tidak usah kau kembalikan, bawa ini sepeda motor. Sama dengan Allah Ta'ala, ketika kita sudah pulang betul-betul mengembalikan haknya Allah Ta'ala, mazharnya Allah Ta'ala, maka ketika berpulang nanti batas kontrakan habis, kita bawa ini kendaraan, ini kita bawa, sangkar ini kita bawa, dan apa yang mau dicabut kalau dia sudah mematikan rasa Adam itu. Sebegini Allah Ta'ala itu akan menguji seorang hamba sampai dia mati. Sampai mati, ujian itu akan terus bertambah. Begini, misal kita ini menggambarkan kotak, garis kotak persegi 4 ya. Kemudian ini di dalam garis persegi 4 itu ada garis panjang seperti ini melewati persegi 4. Di bawahnya itu ada garis-garis begini. Nah, ini batas kotak ini ibarat ajal manusia. Ajal, batas kontrakan. Kemudian garis lurus ini sampai melebihi kotak ini, itu angan-angan manusia. Nah, sementara yang di bawahnya ini garis 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu adalah ujian. Selesai satu ujian, masalah, ada lagi masalah. Pasti tuh. Selesai masalah, ada lagi masalah. Selesai satu masalah, ada, sampai dia mati. Sementara angan-angannya sudah keluar dari garis batas kontrakan ajalnya. Nah, angan-angannya sudah melampaui. Dia diberikan dunia 1, mau lagi dunia 2, diberikan dunia 3, mau lagi 3. Itulah manusia, tidak pernah bersyukur. Maka jangan jadi manusia. Matikan itu, sembelih Al-Baqarah, sapi betina itu disembelih. Itu mau dihilangkan betul-betul itu sifat Adam ini. Maka itulah dengan jalan ma'rifatullah, ilmu ma'rifatullah, dengan dibarengi dengan torikoh, yang dimana torikoh itu pembersihan pertamanya, kemudian nanti ujung-ujungnya apa, puncaknya mati. Kalau orang sudah betul-betul mengembalikan hak Allah, dia sudah tidak ada lagi merasa daripada melihat, berkuasa, berkehendak, memulangkan 7 sifat ma'ani itu, maka ujian-ujian itu yang tadinya Allah Ta'ala menjadikan itu akan jadi ujian sampai dia mati, itu tidak akan, karena dia sudah di surga. Maka syarat untuk bertemu Allah satu, syarat untuk bertemu Allah satu, syarat untuk berdialog dengan Allah satu, mati. Kalau kita masih merasa saya itu berdialog dengan Allah, saya, ada kamu, ada Allah, itu belum, itu perasaanmu aja, itu dalam hatimu itu iblis, itu kamu berdialog. Jadi satu syaratnya mati. Kalau orang sudah mati, itu bertemu dengan Allah. Perasaannya sudah tidak ada dirinya, yang ada hanya Allah. Dialog di situ bukan terjadi dialog antara kita dengan Allah, tapi Allah Ta'ala sendiri melalui dirinya sendiri, yaitu Nur Muhammad.
Nah, inilah kalam-kalam Allah, inilah dialog yang dimaksud. Orang itu berdialog, dan inilah yang dimaksud orang yang bertemu dengan Allah, liko kepada Allah. Syaratnya harus potong leher, harus menghilangkan itu syaratnya untuk bertemu. Jadi semua hancur di dalam pandangan makrifat, hancur syariat, hancur toriko, hancur hakikat, hancur. Bukan berarti syariat syariat toriko, hakikat, makrifat hancur, kemudian yang batang tubuh ini tidak melakukan itu semua. Tetap melakukan dalam pandangan batin. Tidak lagi merasa bersyariat, tidak lagi merasa bertoriko, tidak lagi merasa berhakikat, tidak lagi merasa dia makrifat. Karena kalau masih ada merasa, ini juga hijab. Sama juga dengan begini, kalau kita mengatakan, oh saya ini tidak ada apa-apa mas, saya ini orang bodoh, keliling kita bilang begitu, itu hijab. Hijab itu ada ego spiritual itu. Pahami itu, tilik itu. Kalau kita mengatakan saya ini orang bodoh, keliling kita bilang begitu. Kalau kita merasa tidak ada, itu juga rasa. Kalau kita merasa diri kita ini saya sudah mati mas, itu juga rasa. Rasa tidak mati, itu rasa, masih ada rasa-rasa itu. Jadi jangan bertahan di zauq, masuk lagi, leburkan itu. Lebur sampai kesadaran Allah Ta'ala menyaksikan dirinya sendiri di luar dirinya. Maka kenapa kita bilang orang yang duduk di makrifat itu tidak lagi berdoa, tidak lagi berniat, tidak lagi berzikir, tidak lagi berhaji, tidak lagi berzakat, tidak lagi sholat, tidak lagi puasa. Ini jangan di skip loh ya. Tidak merasa dirinya yang berniat, tidak merasa dirinya yang mandi, tidak merasa dirinya yang istinja, tidak merasa dirinya yang wudu, tidak merasa dirinya yang sholat, tidak merasa dirinya yang berdoa. Bagaimana caranya? Nur Muhammad yang berdoa, Nur Muhammad yang sholat, Nur Muhammad yang berzikir, Nur Muhammad yang memuji Allah sendiri. Nur Muhammad siapa? Kenyataan mazhar Allah. Jadi kita tidak ada lagi di situ ceritanya. Cuma jangan dibilang-bilang saya ini sudah mati, kita ini sudah mati. Tidak ada. Diam hukumnya, diam. Kelu lidah, kelu. La sautin wala harfun. Diam dalam penyaksian. Bukan berarti kita diam terus. Yang dulunya kita cerewet, yang dulunya kita sering berbicara, terus tiba-tiba mengkaji ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, terus kita mau berubah. Jangan. Tetap be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Karena itu aktor yang diperankan olehmu, itu aktormu. Cuma jangan merasa kau jadi aktor. Jadilah penonton, penyaksi. Tapi penyaksi itu lebur. Allah Ta'ala yang menyaksikan Nur Muhammad itu, aktor itu. Sehingga itulah yang disebut inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu khalifah. Yang tadinya Adam ain ma'dum jadi alif dal mim. Allah kenyataan Muhammad, Allah dalil Muhammad. Itu Adam. Adam itu khalifatullah. Kalau Adam itu adalah ketiadaan, tidak ada, tidak pernah ada. Adam itu khalifah, kalau Adam itu tidak ada. Jadi kita ini sifat apanya yang dihilangkan? Adam, ain, tahu ain? Ain, bukan alif. Kalau sudah jadi alif itu khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu. Nah ini yang menjadi PR. Jadi ketika berzikir itu, ketika berdoa, ketika berniat, usolli farda maghribi, aku berniat, akunya di sini, akunya Allah Ta'ala melalui wujudnya Nur Muhammad. Syariatnya kan aku di sini usolli. Siapa yang mengatakan? Nur Muhammad. Nur Muhammad siapa? Wujud Allah, sifat Allah. Karena Allah itu tidak berkalam, la sautin wala harfun. Kemudian kalamnya itu kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad yang berucap, Nur Muhammad yang memuji. Jadi zat memuji, zat menyaksikan sifat, sifat memuji zat. Tidak ada lagi kita di situ. Cuma jangan dibilang-bilang tadi seperti tadi. Tidak usah kita keliling. Kita ini bodoh dan sebagainya. Tidak perlu, memang begitu. Karena kalau kita merasa tidak ada, itu juga rasa. Hati-hati, itu juga masih hijab. Jadi memang diam. Jadilah diri sendiri. Begini, Allah Subhanahu Wa Taala
semua nama-nama yang ada di muka bumi itu adalah nama Allah tanpa terkecuali. Ini babakan tauhidul asma ya. Tapi nama-nama baik ini yang dizohirkan untuk para khalifah, terutama di kita itu 199 kan, jadi 100. Nah kemudian di kitab-kitab lalu ada 1000. Nah ini 99 itu ada yang dikirim untuk menjadi sifatnya Rahman Rahim, untuk menggantikan sifat-sifat Allah yang Rahman yang Rahim. Ada yang sebagai penguasa, itu juga khalifah, itu penggantinya Allah. Cuma kita ini kok merasa jadi khalifah, ini yang salah. Makanya ingat itu apa tujuan kita di sini, untuk memulangkan utang-utang ini, perjanjian, perjanjian kita itu. Makanya di 2 kalimat syahadat apa di situ, memulangkan itu, memulangkan sifat-sifat Adam itu, sehingga yang ada hanya Allah dengan Muhammad. Nah di sini perlu dikaji lagi, jangan sampai mengatakan Allah beda, Muhammad beda. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Zat dengan sifat tidak bisa bercerai. Barang siapa menceraikan zatnya dengan sifatnya, itu orang yang lebih besar dosanya daripada melebihi segalanya. Karena dia menceraikan wujud dengan zat Allah. Zat dengan wujud Allah itu esah, tunggal, bagaikan matahari dengan sinarnya, tidak bisa terpisah. Bagaikan api dengan panasnya, bagaikan manis dengan gula, bagaikan garam dengan asinnya. Tidak bisa. Jadi jangan sampai kita ini terhijab di situ. Jadi pelan-pelan sadari itu. Nah, jadi kalau orang sudah memulangkan itu, apa yang mau dicabut? Nah, cuma diam saja karena ini memang rahasia. Jangan, tidak perlu kita ngomong-ngomong kemana-mana. Nah, saya yakin yang dapat channel ini insya Allah orang-orang yang betul-betul mencari. Ini bahasa syariat loh. Allah Ta'ala sendiri kok itu. Jadi inti dari semuanya, kita harus kembali ke zat. Bukan ini bahasa syariat lagi. Kita ini melebur ke zat, sampai ke zat. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ke situ. Baru penyaksiannya Allah Ta'ala, baru Allah Maha Tunggal kalau begitu. Jadi aku ini bukanlah tubuh, aku ini bukanlah mata yang merasa manis, kecut, asin, bukanlah juga telinga, aku ini bukan juga yang merasakan kesedihan, aku ini bukan merasakan keletihan, capek, marah, iri, dengki, fitnah, dendam, senang, susah, bukan. Itu akunya itu mau lagi didalamkan, mau lagi dinaikkan frekuensinya sampai kesadaran Sidratul Muntaha, yaitu akunya ini yang menyaksikan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang merasa rindu, yang merasa senang, yang merasa sedih, itu Nur Muhammad. Jadi jangan tertahan di Nur Muhammad, leburkan lagi kepada zat, melebur ke situ yang ada hanya zat Allah, menyaksikan Nur Muhammad. Meskipun kita kelihatannya kayak merasakan sedih dan sebagainya, jangan di situ. Masuk lagi ke dalam kesir, ke zat. Nah, zat menyaksikan Nur Muhammad, begitu. Jadi menyaksikan saja bahwa Nur Muhammad itu merasakan kepedihan, merasakan kerinduan, merasakan ini, tapi kita bukan di situ. Kita melebur ke kosong itu, ke zat itu. Maha Ruang. Nah, begitu. Cukup disaksikan. Kelihatannya ini bahasa syariat, kita yang menyaksikan Nur Muhammad. Apa sih Nur Muhammad? Batin dengan zohir. Itu simpelnya. Jadi Allah Nur Muhammad. Nah, begitu. Jadi mungkin apa yang kita paparkan di konten kali ini mudah-mudahan bisa diperjalankan oleh Allah, dimasukkan lagi di kepahaman, dibuka futuhat-futuhat rahasia-rahasia yang ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu dipegang, guru mursyid rohani atau pembimbing itu bukan dia yang memberikan hidayah, bukan dia yang membantu kita untuk mempertemukan dengan Allah, bukan dia memberikan hidayah, bukan juga guru mursyid itu memberikan petunjuk, tidak. Tapi ini hanya menyediakan kendaraan nanti masuk sendiri. Nah, ini masih bahasa syariat, tapi diperjalankan Allah sendiri.
Nah, jangan memandang sama sekali manusia, jangan memandang lagi malaikat, jangan memandang lagi alam semesta, tapi pandanglah Nur Muhammad, dan yang memandang adalah Allah. Jadi itu intinya. Semua kalau mau dengan cepat, penyaksian peleburan dengan cepat, langsung semuanya Nur Muhammad, zahir batin Nur Muhammad. Allah menyaksikan Nur Muhammad kemana-mana, Allah menyaksikan Nur Muhammad, Allah menyaksikan Nur Muhammad, Allah menyaksikan Nur Muhammad yang melihat, Allah menyaksikan Nur Muhammad yang berkehendak, Allah menyaksikan Nur Muhammad yang mendengar, Allah menyaksikan Nur Muhammad yang berkalam. Nah, itu kuncinya. Terus di situ, sambil banyak-banyak sholawat, sambil Allah. Orang yang sudah suan toriko bagus, sudah ditalkin toriko sambil Allah. Kemana-mana dalam duduk Allah. Begitu. Nah, mungkin sampai di sini, saudara-saudara tercinta, guru-guruku tercinta, bunda-bunda semuanya, mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.